Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat ini kita kembali bersama dengan program PD IPARI Kabupaten Bangkalan. Adapun tema yang kita angkat pada saat ini yaitu terkait dengan tantangan penyuluh di dunia maya dan di dunia realita. Saya Mufaroha selaku host pada kesempatan kali ini akan menyapa narasumber kita yaitu Kabid Penais Jawa dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Arwani MAG. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berbicara masalah penyuluh pada saat ini, jumlah penyuluh semakin hari semakin banyak dengan adanya penyuluh PNS dan penyuluh P3K, ya Bapak. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman penyuluh ini agar perannya di masyarakat itu benar-benar dirasakan, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia media? Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Pertama, atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan. Kami saat ini bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat, dengan PD IPARI Kabupaten Bangkalan. Ini merupakan kebanggaan yang tidak bisa dinilai dengan uang ya, karena perkembangan penyuluh agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bangkalan, kita pantas untuk menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Dengan perkembangan penyuluh agama ini untuk di Jawa Timur, baik itu yang PNS, kemudian yang P3K, yang kita sebut dengan ASN, aparatus sipil negara, ini kita akui kerja-kerja mereka sangat luar biasa. Tapi tetap kita tidak boleh berhenti di situ, tetap kita lakukan arah kebijakan, kemudian kita lakukan strategi implementasi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan kepada penyuluh agama yang ada di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bangkalan ini, terus melakukan penguatan, peningkatan sumber daya manusia penyuluh agama. Kita tingkatkan terus, kita tidak boleh berhenti di sini. Walaupun kita bangga punya banyak penyuluh, tapi penguatan SDM tetap kita tingkatkan. Kita lakukan pelatihan, termasuk hari ini sudah dilakukan oleh penyuluh agama di wilayah Kabupaten Bangkalan, yakni roadmap penyusunan kinerja penyuluh agama. Jadi penyuluh agama ini tidak mau bahasanya bahasa-bahasa yang sederhana. Sebetulnya ya rencana strategis kita cukup, tapi pakai bahasa roadmap. Nah itu kan berarti kan menunjukkan kedewasaan penyuluh agama yang ada di Kabupaten Bangkalan. Jadi tetap dilakukan penguatan, dilakukan pembinaan untuk peningkatan kinerja penyuluh agama. Itu terus kita galakkan ya, kita galakkan. Di samping peningkatan SDM penyuluh agama, ini juga yang harus dilakukan setelah mempunyai kekuatan peningkatan SDM-nya. Jangan lupa penyuluh agama tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa melaksanakan aktivitas sendiri, tapi butuh butuh kerjasama dengan pihak lain, pihak terkait, ini dengan pemerintah daerah, kemudian dengan ormas organisasi kemasyarakatan,
dengan pihak-pihak yang lain. Itu terus ditingkatkan untuk kolaborasi, kerjasama dengan mereka-mereka. Sehingga apa? Harapan kita punya program A dengan dukungan, dengan kolaborasi dengan pihak terkait, itu akan terwujud dengan mudah. Itu mungkin sementara Bu Nyai yang bisa kami sampaikan. Nah, di antara tusi yang dimiliki oleh penyuluh itu adalah melakukan bimbingan penyuluhan di majelis taklim. Nah, berbicara majelis taklim itu realitanya Pak, itu audiennya itu rata-rata adalah emak-emak. Nah, kira-kira kiat-kiat apa sih yang bisa dilakukan oleh penyuluh ini agar audien itu bukan hanya emak-emak, tapi juga para bapak-bapak dan juga Gen Z saat ini? Ya, itu menjadi kewajiban kita ya, supaya wilayah binaan kita tidak hanya terbatas di kaum emak-emak ya, emak-emak. Bisa berkembang para kaum muda, kaum mudi, bahkan yang mereka yang memang dari segi digitalisasi IT-nya itu kita katakan menguasai lah. Itu kalau bisa kita rangkul, bisa ikut jadi wilayah binaan kita. Oleh karena itu penyuluh harus punya kompetensi yang kita sebut dengan kompetensi profesional. Punya artinya melaksanakan tugas sebagai penyuluh kembali kepada regulasi aturan. Jadi kompetensi profesional, kemampuan di segala bidang, termasuk juga IT, termasuk digitalisasi kepenyuluhan, itu harus kita miliki. Kalau zaman-zaman dulu mungkin penyuluh agama Islam itu atau penyuluh agama mungkin terbatas di podium ya. Podium ya untuk mustamiinnya terbatas, misalnya 50 orang, ya 50 orang itu. Ya sekarang walaupun mereka tidak bisa datang di majelis ilmu yang kita datangi, bisa mungkin mereka buka TikTok atau buka yang lain ya, itu memang kemampuan penyuluh harus ke sana. Jadi dari teman-teman yang punya kemampuan atau kita bersama-sama punya kemampuan bidang IT, ya kita galakkan digitalisasi kepenyuluhan. Sehingga di samping kita manual, mak-mak yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin mak-mak ya, apalagi yang usianya sudah lansia, kalau bahasa haji lansia di atas 60 tahun, itu enggak ngerti IT ya. Kadang-kadang buka aja enggak bisa, buka laptop atau buka apa enggak bisa. Itu kita kita rangkul mereka yang memang butuh sentuhan kita dan mereka punya kemampuan digitalisasi, maka penyuluh harus mampu untuk mengimbangi ya. Harus mampu di bidang IT lah gitu. Yang kami katakan tadi digitalisasi penyuluhan. Kita gunakan medsos. Itu yang ada. Oh, ini penyuluh agama Bangkalan luar biasa. Sehingga wilayah binaan kita ini tidak terbatas di satu ruangan, tapi bisa se-Bangkalan, bahkan di luar Bangkalan bisa mengikuti. Nah, itu sehingga harapan kita peningkatan SDM-nya tercukupi, bidang IT berdakwahnya kita cukupi, kita bisa memanfaatkan media sosial yang ada demi untuk memantapkan keberadaan penyuluh sehingga masyarakat itu sangat percaya. Oh, ini loh penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan bisa dipertanggungjawabkan. Dakwanya profesional, kemudian juga spiritualnya juga luar biasa. Itu mungkin Ibu penyuluh atau Bu Nyai atau Bu Faroha. Ya, siap, Pak. Dipanggil Bu Nyai nggih pantes, dipanggil Bu Faroha nggih pantes. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya.
Terima kasih luar biasa pemirsa apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Semoga apapun yang disampaikan senantiasa memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita selaku penyuluh agama di kantor Kementerian Agama khususnya Kabupaten Bangkalan. Semoga kita semuanya bisa menjalankan tusi ini dengan baik dalam menjalankan bimbingan penyuluhan baik di dunia maya ataupun di dunia realita. Dari kami Podcast Guide, gerakan untuk inspirasi dakwah dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.